Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan lanjut latihan soal SKB, Formasi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, berdasarkan prediksi soal SKB yang akan muncul pada SKB tahun ini. Masih semangat kan membahas dan belajar untuk menghadapi ujian SKB nanti? Bagus, pertahankan semangat itu untuk menghadapi ujian SKB nantinya ya. Pada kali ini kita akan latihan soal mengenai pengendalian OPT. Sebelum masuk soal latihan, seperti biasa kita pahami istilah yang umum dari formasi POPT ini. Di sini ada istilah yang pertama yaitu resistensi, yaitu kondisi di mana hama sudah memiliki ketahanan atau kekebalan tubuh terhadap pestisida dan tidak dapat lagi dikendalikan menggunakan pestisida. Yang kedua yaitu toleran, adalah sifat genetik dari tanaman yang dapat melindungi diri dari serangan populasi serangga, sehingga tidak ada kehilangan hasil secara ekonomi atau hasil yang dicapai memberikan kualitas yang dapat diperdagangkan. Nah, yang ketiga, resurgensi adalah kondisi di mana terjadinya peledakan hama setelah aplikasi pestisida, dikarenakan pestisida tidak hanya membunuh hama, tetapi juga musuh alaminya seperti predator dan parasitoid, bahkan membunuh serangga polinator sebagai serangga penyerbuk. Nah, yang keempat kawan-kawan yaitu aras luka ekonomi, yaitu keadaan di mana hama memiliki kepadatan populasi terendah yang dapat mengakibatkan kerusakan ekonomi pada tanaman. Nah, yang kelima yaitu ambang batas ekonomi, yaitu kondisi dari populasi hama yang memerlukan tindakan pengendalian untuk mencegah terjadinya peningkatan populasi mencapai aras luka ekonomi. Nah, kawan-kawan, ini adalah istilah-istilah yang perlu kawan-kawan ketahui mengenai istilah yang umum dari formasi POPT ini. Nah, selanjutnya mengenai OPT utama pada tanaman. Di sini ada penyakit utama pada tanaman padi. Apa-apa saja penyakit utama pada tanaman padi? Antara lain yaitu penyakit blast yang disebabkan oleh patogen Puricularia grisae, sejenis jamur. Selanjutnya yaitu bercak coklat yang disebabkan oleh patogen Drosera oryzae, sejenis jamur juga. Selanjutnya hawar pelepah daun dan busuk batang yang disebabkan oleh patogen Rhizoctonia solani, sejenis jamur juga. Selanjutnya ada penyakit hawar daun bakteri yang disebabkan oleh Xanthomonas campestris Patovar oryzae. Ini adalah patogen berjenis bakteri. Selanjutnya yaitu penyakit hawar fusarium yang disebabkan oleh Fusarium miniliforme, sejenis jamur. Selanjutnya yaitu penyakit tungro. Di sini ada dua penyebab penyakit ini. Yang pertama Restungro bacilliform virus atau RTBV. Yang kedua yaitu Restungro spherical virus atau RTSV. Ini adalah sejenis patogen penyebab penyakit tungro dari jenis virus. Dan yang terakhir yaitu kerdil hampa yang disebabkan oleh virus kerdil hampa atau VKH. Nah, kawan-kawan, ini adalah penyakit utama pada tanaman padi. Jangan lupa dihafal dan pahami gejala serangan, penyebab penyakitnya, tanaman yang terserang, jenis patogen, bahkan vektor penyebar virusnya juga ya. Oke kawan-kawan, sekarang kita mulai latihan mengenai prediksi soal SKB yang akan muncul. Di sini saya akan berikan 15 soal prediksi. Silahkan kawan-kawan jawab nanti dan cocokkan jawaban kawan-kawan tersebut dengan kunci jawabannya ya. Nah, langsung saja kita mulai soal yang pertama. PHT merupakan A. Pengelolaan hama terpadu, B. Pengendalian hama terpadu, C. Pencegahan hama terpadu, D. Pengendalian hama terdepan, atau E. Pengelolaan hama terdepan. Silahkan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 2. Di bawah ini merupakan komponen PHT kecuali A. Pengendalian secara kultur teknis, B. Pengendalian secara mekanik, C. Pengendalian menggunakan varietas tahan, D. Pengendalian menggunakan pupuk, atau E. Pengendalian secara hayati. Silahkan dijawab kawan-kawan.
Sudah ya, kita lanjut soal nomor 3. Pengendalian tungau merah yang menyerang tanaman umbi-umbian dapat menggunakan pestisida berjenis A. Akarisida, B. Insektisida, C. Nematisida, D. Fungisida, atau E. Nematisida. Silahkan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 4. Musuh alami memiliki peranan penting dalam mengendalikan hama, yang merupakan musuh alami dari hama wereng di bawah ini kecuali A. Lycosa pseudoannullata, B. Oxyopes javanus, C. Tetracnata spp, D. Sinharmonia octomuculata, atau E. Elaidobaius camerunicus. Silahkan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 5. Di bawah ini merupakan famili dari parasitoid, yaitu kecuali A. Trichogrammatidae, B. Ensirtidae, C. Curculionidae, D. Braconidae, atau E. Tacinidae. Silakan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 6. Penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir dalam pengendalian OPT. Pengendalian menggunakan pestisida harus berdasarkan A. Aras luka ekonomi, B. Ambang batas ekonomi, C. Gejala serangan OPT, D. Produksi tanaman, atau E. Dampak perubahan iklim. Silakan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 7. Insektisida merupakan pestisida yang digunakan untuk mengendalikan serangga hama. Di bawah ini merupakan salah satu bahan aktif insektisida, yaitu A. Cypermethrin, B. Azoxystrobin, C. Mancozeb, D. Glifosat, atau E. Paraquat. Silahkan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 8. Pestisida nabati merupakan pestisida yang dibuat dari bagian-bagian tanaman yang memiliki zat yang dapat mengusir, melemahkan, bahkan mematikan hama dan penyakit. Di bawah ini merupakan salah satu tanaman yang dapat dijadikan sebagai pestisida nabati, yaitu kecuali A. Srikaya, B. Babadotan, C. Akar tuba, D. Putri malu, atau E. Brotowali. Silakan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 9. Di bawah ini merupakan senyawa yang terkandung di dalam tanaman untuk membuat pestisida nabati, yaitu kecuali A. Alkaloid, B. Flavonoid, C. Terpenoid, D. Saponin, atau E. Volatil. Silahkan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 10. Penyebab penyakit antraknos pada tanaman cabai disebabkan oleh patogen jenis A. Jamur, B. Bakteri, C. Virus, D. Nematoda, atau E. Entomopatogen. Silahkan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 11. Penyakit antraknos pada tanaman cabai dapat dikendalikan menggunakan pestisida dengan jenis fungisida, yang bukan merupakan jenis bahan aktif fungisida, yaitu A. Definicoxanol, B. Benomil, C. Dimetrimorph, D. Genoldiractin, atau E. Pyridaben. Silahkan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 12. Di bawah ini merupakan teknik pengendalian patogen virus, yaitu kecuali A. Mengontrol penyebaran vektor virus, B. Memusnahkan tanaman bergejala serangan virus, C. Menanam bibit sehat, D. Memaksimalkan pemupukan, atau E. Rotasi tanaman. Silahkan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 13. Berikut ini merupakan tujuan dari pengendalian hayati, kecuali A. Menjaga keanekaragaman hayati tetap stabil, B. Mengurangi pemakaian pestisida secara berlebihan, C. Mengurangi pencemaran lingkungan, D. Menambah unsur hara di dalam tanah, atau E. Menekan serangan hama pada tanaman.
Silahkan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal nomor 14. Pengendalian penyakit pada tanaman dengan cara menghilangkan patogen dari suatu wilayah yang terdampak penyakit, yaitu dengan cara A. Eradikasi, B. Fumigasi, C. Eksploitasi, D. Eksplosi, atau E. Transisi. Silahkan dijawab kawan-kawan. Sudah ya, kita lanjut soal yang terakhir, soal 15. Musuh alami yang dapat mengendalikan tikus sawah pada pertanaman padi yaitu A. Hypsiscopus matanensis, B. Telenomus rowani, C. Felis catus, D. Lycosa pseudoannullata, atau E. Microfelia douglasi. Silahkan dijawab kawan-kawan. Sudah ya? Nah, kawan-kawan, ini adalah soal terakhir. Jadi, silahkan kawan-kawan cocokkan jawabannya dengan kunci jawaban berikut ini. Nah, berapa pertanyaan yang kawan-kawan dapat jawab? Silahkan beri keterangan di komentar ya. Selamat untuk kawan-kawan yang dapat menjawab pertanyaan ini dengan maksimal ya. Mudah-mudahan nanti dalam menjawab soal SKB dapat menjawab pertanyaan seperti ini. Nah, kawan-kawan, inilah sedikit prediksi soal SKB, formasi pengendali organisme pengganggu tumbuhan, yang mana soal-soal ini berdasarkan dari kisi-kisi dan prediksi soal SKB yang akan muncul. Jadi, kawan-kawan, sekian dulu video mengenai prediksi soal SKB. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan, mohon koreksi dan masukannya. Tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatannya ya. Salam dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.